Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan proses pembelajaran, di mana pada kesempatan kali ini Pak Ali akan menyampaikan materi daripada pelajaran ke-NU-an, yakni tentang Nahdlatul Ulama. Dari itu mari kita awali pertemuan ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semuanya, termasuk Pak Ali, guru-guru kalian, orang-orang tua kalian, keluarga kalian juga senantiasa mendapatkan barokah daripada para ulama, daripada pendiri Nahdlatul Ulama khususnya. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Ali akan menyampaikan pelajaran 2 tentang peran ulama dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ulama itu anak-anakku sekalian adalah orang-orang yang memang menguasai betul tentang keilmuan, tentang agama. Ulama itu adalah orang-orang yang memang menjadi kepanjangan atau pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melanjutkan dakwah-dakwah, untuk menyampaikan risalah yang telah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Ali peran ulama sebagai pendiri NU, ya. Silakan dibuka halaman 14. Nomor 1, anggota NU terdiri dari ulama dan umat Islam yang berfaham ahli sunnah wal jamaah. Jadi NU ini anak-anakku sekalian, Nahdlatul Ulama, itu ada ulamanya, ya. Wabil khusus pada awal-awal pendirian NU, yang sangat berperan pada saat itu adalah para ulama. Ada Mbah Hashim Asy'ari, ada Mbah Wahab Hasbullah, ada Yai Bisri Sansuri yang nanti akan disebutkan oleh Pak Ali pada materi selanjutnya. Dan juga yang ada di dalam NU itu adalah orang-orang yang berfaham ahli sunnah wal jamaah. Kemarin kan sudah disampaikan ciri-ciri daripada ahli sunnah wal jamaah itu adalah satu, dalam fikih bermadhab salah satu dari 4 madhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian dalam masalah akidah itu berfaham Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Kemudian dalam masalah tasawuf itu kepada Al-Imam Ghazali atau Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Junaidi Al-Baghdadi.
Baik, yang kedua, NU didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 atau 31 Januari 1926 Masehi. Jadi NU itu berdirinya adalah sebelum Indonesia ini merdeka, anak-anakku sekalian. Jauh sebelum Indonesia ini merdeka. Indonesia ini merdeka pada tahun 1945. NU itu berdiri pada tahun 1926. Yang kedua, sejak sebelum berdirinya NU, para ulama pesantren memiliki kesamaan dalam paham keagamaan. Kenapa kemudian NU itu bisa terbentuk? Di mana terbentuknya di sini adalah banyak diprakarsai oleh ulama-ulama pesantren. Karena memang ulama-ulama yang ada di pesantren itu memiliki paham yang sama. Paham yang sama dalam artian fikihnya itu adalah berhaluan faham salah satu daripada 4 madhab. Akidahnya itu Asy'ariyah atau Maturidiyah, dan akhlaknya atau tasawufnya itu Imam Ghazali atau Syekh Junaidi al-Baghdadi. Itu anak-anakku sekalian. Kemudian tujuan NU adalah Izzul Islam wal Muslimin, yakni untuk mengangkat kemuliaan daripada agama Islam itu sendiri dan kemuliaan daripada kaum muslimin. Jadi tidak ada lain, tujuan NU tiada lain adalah Izzul Islam wal Muslimin, demi kemuliaan Islam dan orang-orang Islam. Selanjutnya anak-anakku sekalian, NU itu didirikan oleh para ulama pengasuh pesantren, ya, para ulama pengasuh pesantren. Para pendiri NU. Para pendiri NU itu diantaranya seperti yang disampaikan Pak Ali tadi. Yang nomor 1 adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1817 sampai 1947. Beliau berasal dari Tebuireng, Jombang, pendiri NU dan Rais Akbar 1926 sampai 47. Mulai berdirinya NU sampai beliau wafat, merupakan Rais Akbar. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. Yang nomor 3, Kiai Haji Bisri Syansuri Denanyar, Jombang, ya, pendiri NU, Awan pertama. Kalau tadi Mbah Wahab Hasbullah itu adalah Khatib pertama dan Rais Am pada 4771, yakni setelah 47 sampai 71, setelah wafatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kemudian pendiri NU juga ada Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, ada Kiai Haji Maksum Lasem, ada Kiai Haji Ridwan Semarang, ada Kiai Haji Nawawi Pasuruan, ada Kiai Haji Nahrawi Thohir Malang, ya, pendiri NU dan Awan pertama. Ada Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya, pendiri NU dan pencipta lambang NU. Kemudian ada Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz Surabaya. Ini makamnya ada di Rangkah sana, anak-anak. Ada Kiai Haji Abdullah Ubaid, ini Surabaya, makamnya ada di Tembok Duku. Kemudian ada Kiai Haji Abdul Halim, ya, Lewu Munding, Cirebon, ya, pendiri NU ini. Ada Kiai Haji Doro Muntaha Bangkalan, Madura. Kemudian ada Kiai Haji Dahlan Kertosono, ada Abdullah Fakih Masku Membang, Gresik, anak-anakku sekalian. Itulah pendiri-pendiri NU.
yang mana ini juga harus kalian kenal agar semakin cinta kalian terhadap organisasi besar ini, yakni organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian peran ulama sebagai pendiri NU, ya. Peran ulama sebagai pendiri NU. Yang pertama, ulama itu adalah sebagai syuriah. Di NU itu ada jajaran syuriah, ada jajaran tanfidiyah. Jajaran syuriah ini anak-anakku sekalian, yang menjadi pengurus di jajaran ini, di jajaran syuriah itu adalah ulama-ulama, ya, para ulama. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ali, mereka adalah orang-orang yang memang betul-betul menguasai di dalam masalah agama, di dalam masalah agama. Itu adalah di jajaran syuriah. Jadi gampangannya itu jajaran syuriah adalah panggilannya kiai, ya, panggilannya kiai. Kemudian yang kedua, mempertahankan, melestarikan dan mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peran ulama sebagai pendiri NU adalah satu, mempertahankan, melestarikan dan mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, mengelola selaku pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing jalannya organisasi. Jadi organisasi ini sebetulnya komando itu ada di syuriah. Segala kebijakan, segala keputusan itu apa kata syuriah. Adapun tanfidiyah itu adalah hanya pelaksana daripada kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh syuriah, yakni ulama-ulama yang ada di jajaran syuriah. Sehingga dari ini anak-anakku sekalian, ya, dari ketika dilihat daripada fungsi-fungsi kepengurusan dari syuriah dan tanfidiyah ini sangat jelas bahwa tanfidiyah, pengurus tanfid itu harus patuh dan tunduk kepada dewan syuriah, kepada syuriah. Jadi apa yang telah menjadi keputusan daripada syuriah, tanfid itu harus patuh dan tunduk, yakni sami'na wa ta'ana. Kemudian anak-anakku sekalian, sebagai pemimpin tertinggi di lingkungan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Pak Ali bahwa syuriah itu adalah seorang kiai, panggilannya adalah kiai. Sehingga seperti yang kita ketahui bersama, syuriah itu adalah berarti merupakan pemimpin tertinggi di lingkungan masyarakat. Karena memang di NU itu kepatuhan, ketundukan, takzim dan ikram, memuliakan ulama itu adalah merupakan keharusan bagi organisasi Nahdlatul Ulama atau bagi orang-orang yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya adalah warga An-Nahdiyah. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, peran ulama sebagai pemelihara ajaran Azwajah. Yang B, ya, yang C, ya, peran ulama sebagai pemelihara ajaran Azwajah, yakni Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa perannya? Yang pertama, meneliti kitab-kitab yang menjadi pegangan. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi Pak Ali, bahwa
ulama itu adalah orang-orang yang memang berkompeten di dalam masalah keagamaan, di dalam masalah pengetahuan tentang agama, sehingga tugas atau peran daripada ulama itu adalah meneliti kitab-kitab yang menjadi pegangan. Bahkan kalau Pak Ali itu mengikuti, anak-anakku sekalian, ada istilah LBM, Lembaga Bahthul Masail, itu di bawah naungan Suriah, karena memang yang dikaji di situ adalah tentang masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan masyarakat dan yang lain-lain. Kemudian apalagi pada saat ini, anak-anakku sekalian, banyak kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah itu ada semacam, kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan tahrif. Tahrif itu yang merubah, menghapus, mengganti isi-isi daripada kitab-kitab tinggalan daripada ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Jadi pada sekarang ini, anak-anakku sekalian, sedang rame-ramenya ada satu kelompok mengatasnamakan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, tapi mereka kemudian melakukan yang namanya merubah, mengganti, bahkan menghapus sebagian daripada isi kitab-kitab tinggalan ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Maka dari itu, selaku Suriah ini punya tanggung jawab menjaga atau meneliti kitab-kitab tersebut. Kemudian yang kedua, menerbitkan buku-buku pelajaran agama, seperti misalnya kalau di sekolah itu kan ada Kurdis, di sekolah itu ada akidah. Pokoknya pelajaran agama itu adalah Suriah harus punya peran di situ. Suriah itu harus punya peran untuk menerbitkan buku-buku pelajaran agama. Karena bagaimanapun, seperti yang disampaikan Pak Ali, yang paham betul tentang agama yaitu ulama. Ulama di dalam NU itu kepengurusannya diposisikan di dalam Suriah. Kemudian anak-anakku sekalian, Suriah itu sangat dianjurkan untuk membuat tulisan-tulisan sebagai pegangan daripada warga Nahdliyin, warga masyarakat yang berfaham Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, peran daripada ulama itu adalah meningkatkan kegiatan pengajian dan kajian-kajian, baik di kampung-kampung ataupun di instansi tertentu, ataupun di sekolah-sekolah dan yang lain-lain. Kegiatan pengajian dan kajian-kajian itu ditingkatkan. Siapa yang bertugas di sini? Ya, Dewan Pengurus Suriah, ya, Dewan Suriah. Kemudian anak-anakku sekalian, melestarikan amaliyah pendahulu. Amaliyah ulama-ulama terdahulu itu apa? Ya seperti katakanlah kalau di NU amaliyahnya misalnya ada kunut, ada tahlil, ada diba, berjanji, itu kan amaliyah ulama-ulama terdahulu. Itu dilestarikan. Siapa yang kemudian melestarikan dan yang menjaga? Ya ini yang punya peranan, yakni ulama yang disebut dengan jajaran Suriah. Baik anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Anak-anak selamat belajar di rumah. Bukunya dibaca kembali, pelajaran 2. Apabila ada kurang atau lebihnya, Pak Ali mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ali ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.